bang, bang. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rico Stefanus dalam channel Stefanus Channel. Halo para pemirsa semua yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kembali lagi kita akan mengupas tuntas tentang perilaku-perilaku yang ada dalam organisasi maupun lingkungan kerja. Kali ini aku, Rico Stefanus, ingin membahas tentang bagaimana sih pengaruh motivasi dalam lingkungan kerja. Bagaimana sih motivasi dalam meningkatkan kinerja-kinerja dalam lingkungan kerja maupun organisasi. Oke, mungkin aku masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi maupun dalam suatu lingkungan kerja. Motivasi terbentuk dari interaksi antara individu dan situasi langsung. Namun, motivasi bukanlah karakteristik pribadi, melainkan dorongan dari dalam diri, dari seorang individu ataupun orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam motivasi sendiri, kita memiliki penerapan-penerapannya. Yang pertama adalah motivasi prestasi. Itu merupakan dorongan dalam diri kita untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu prestasi. Yang kedua adalah motivasi afiliasi. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Seperti perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi, menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku dari orang tersebut. Nah, yang ketiga adalah motivasi kompetensi. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan untuk memecahkan suatu masalah, dan berusaha keras untuk memberikan hal-hal yang inovatif. Kemudian yang keempat adalah motivasi kekuasaan. Motivasi kekuasaan adalah orang atau dorongan suatu orang atau dorongan suatu pribadi untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku seperti otoriter. Mungkin contohnya seperti sang atasan memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan semangat kepada sang karyawan. Motivasi itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi maupun lingkungan kerja, baik dalam kenyamanan kerja sebagai tim, sebagai grup, maupun kenyamanan kerja sebagai individu. Motivasi akan memberikan pengaruh yang pertama, saling melengkapi agar bisa mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, memiliki rasa saling percaya. Yang ketiga, mampu memberikan hasil yang baik dibandingkan hasil sebelumnya. Yang keempat, mampu memberikan hasil yang terbaik agar hasil yang diberikan itu berkualitas. Yang kelima, tidak mudah terpecahkan atau tidak mudah tergoyahkan sebagai suatu tim. Yang keenam, mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dari sebelumnya. Yang ketujuh, hasil pekerjaan juga jauh lebih banyak. Banyak anggota yang bisa lebih bekerja sama, banyak juga pekerjaan dapat diselesaikan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah saling mendukung satu sama lain dalam sebuah tim. Tak peduli maupun itu leader, pemimpin, atau karyawan, yang penting kita semua saling memberikan motivasi yang sama. Nah, berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas nih kawan-kawan, maka aku bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan merupakan faktor yang utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak dampak menarik. Itu menurut Robbins. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi adalah keadaan atau kondisi yang mendorong, mengilhami, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan sehingga orang tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam pembahasan bersama. Dalam penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam organisasi sangat penting untuk kita semua tahu. Kita perlu mengkaji tentang motivasi untuk perilaku-perilaku yang ada dalam organisasi. Karena setiap karyawan maupun atasan maupun manajer maupun bawahan sudah pasti membutuhkan motivasi yang baik dari dalam diri maupun dari dalam
luar diri kita sendiri. Jadi jika kita sudah termotivasi atau telah termotivasi, maka mungkin tidak mungkin kinerja kita itu akan semakin cepat, semakin baik. Dalam proses motivasi sendiri, dorongan menciptakan usaha untuk melakukan sesuatu. Dorongan itu menciptakan kita memberikan hasil yang terbaik, memberikan hasil yang maksimal, dan menciptakan hasil yang baru. Orang-orang melakukan upaya ketika mereka merasa mampu. Dan orang yang kehilangan motivasi atau mendapatkan halangan dalam motivasi, itu jangan kita malah memberikan tekanan. Malah kita berikan motivasi yang baru, kita berikan pendekatan supaya mereka kembali bekerja dengan maksimal di dalam suatu organisasi maupun lingkungan kerja. Jangan sampai orang tersebut putus asa dalam pekerjaannya. Motivasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan. Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja di tempat kerja ataupun di organisasi. Karyawan ingin efisien dan mencapai hasil maksimal dalam bekerja, maka berikanlah motivasi yang baik. Mungkin kawan-kawan, cukup segitu pembahasan yang akan kita kulik hari ini. Sampai berjumpa lagi di next pembahasan tentang perilaku organisasi di Stefanus Channel. See you!